Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang penyerapan kata atau ikhtirot. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Ya, ismi Ainaini Afna. Jalastu fil faslis sani al-alifi. Aku menguna uridu an asrah lakum anil ikhtirot. Isma'na jayidan. Ya, di sini saya akan menerangkan penyerapan kata. Penyerapan kata ini disebut proses pengambilan atau pemungutan kosakata dari bahasa asing, baik bahasa asing Eropa seperti bahasa Belanda, kemudian bahasa Portugis dan bahasa-bahasa lainnya. Di dalam penyerapan kata ini ada sebuah perubahan makna menurut Abdul Khair terbagi menjadi tiga, yaitu perubahan makna meluas, perubahan makna menyempit, dan perubahan makna total. Dan perubahan makna meluas. Perubahan makna meluas ini bisa dikatakan makna yang baru lebih luas daripada makna yang terdahulu, seperti abada ya'budu. Nah, itu dia lebih kosakatanya itu lebih baru dan lebih luas daripada yang terdahulu. Kemudian perubahan makna secara menyempit. Perubahan makna secara menyempit ini bisa dikatakan lebih khusus atau lebih terperinci, seperti alama ya'lamu. Kemudian perubahan makna secara total. Secara total ini bisa dikatakan tidak menyisakan makna, seperti syajaratun, kemudian jahilun. Nah, itu tidak menyisakan makna. Di sini perubahan makna sudah saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan penyimpangan perubahan makna. Dalam penyimpangan perubahan makna ini ada dua macam, yaitu bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Nah, bahasa verbal ini yaitu komunikasi. Kemudian yang bahasa non-verbal ini disebut tulisan. Nah, dari keduanya itu dianggap tulisan yang wajar dari hal yang biasa. Kemudian jenis dan ragam penyerapan. Kemudian dilanjutkan dengan jenis dan ragam penyerapan. Jenis dan ragam penyerapan ini ada tiga macam, yaitu cara adopsi, kemudian cara adaptasi, dan cara penerjemahan. Ya, setelah itu dilanjutkan dengan proses penyerapan. Proses penyerapan ini ada dua macam, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung ini seperti menyerap kata dari bahasa Arab dan tanpa melalui perantara. Kemudian yang tidak langsung. Kemudian proses penyerapan secara tidak langsung ini melalui bahasa lain dan diserap oleh bahasa Indonesia melalui proses secara langsung. Lalu saya lanjutkan setelah proses penyerapan, yaitu media dalam proses penyerapan. Dalam
dalam media proses penyerapan kata ini ada 3, yaitu media perdagangan, yang kedua media agama, dan yang ketiga media sastra. Media perdagangan ini yaitu mengangkut barang yang berasal dari India, Somalia, dan Sumatera menuju Yaman. Kemudian media proses penyerapan dalam agama, atau bisa dikatakan dengan proses penyerapan yang mengandung unsur Islam. Kemudian yang media dalam proses penyerapan secara sastra. Secara sastra ini disebut sebagai suatu keagamaan. Nah, kemudian ada juga ini yang terakhir, yaitu dampak penyerapan. Dampak penyerapan ini memberi pengaruh kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam pengaruh kosakata ini, yang kosakata dalam bahasa Indonesia ini ada 4, yaitu bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Sanskerta, dan bahasa Belanda. Dari bahasa Arab ini seperti mungkin. Nah, mungkin bahasa Arab yaitu mumkinu, ya kan? Kemudian bahasa Portugis seperti meski bahasa Portugis itu menjadi mosque. Nah, kemudian bahasa Sanskerta ini seperti tetapi dalam bahasa Sanskerta itu menjadi tatapi, T-A-T-H-A-P-I. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bahasa Belanda. Bahasa Belanda ini seperti bengkel ya. Bahasa Indonesianya yaitu bengkel, menjadi bahasa Belanda. Bengkel ini dalam bahasa Belanda dikatakan winkel. Nah, jadi dari kosakata tersebut memberikan dampak dalam bahasa Indonesia. Dampak penyerapan ini tuh memberi dampak pada bahasa Indonesia. Ya, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada banyak salah, mungkin kurang tepat gitu pengertiannya, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.